Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun teman-teman berada, malam ini sudah menginjak hampir jam 1 dini hari, dan dalam kesempatan malam ini saya akan bercerita tentang cerita kiriman dari Sobat Kembara yang bernama Cika. Cika menceritakan kejadian ini di sekitaran tahun 2009. Bagaimana ceritanya? Ikutin terus Kembara Sunyi. Jadi Cika ini awalnya pada saat itu di tahun 2009, Cika menginjak di bangku SMP. Dan pada saat itu keluarga Cika ini mengalami kesulitan dalam hal ekonomi. Hingga pada akhirnya orang tua Cika, ibunya Cika ini kemudian memutuskan untuk bekerja ke luar negeri sebagai TKW. Dan bapaknya bekerja di Jakarta. Dan pada saat itu Cika kemudian dititipkan ke rumah neneknya yang ada di Purwokerto. Dimana pada saat itu di Purwokerto, yang Cika ingat pada saat itu di desa neneknya ini hanya ada 5 rumah yang ada di situ. Dan desanya ini masih benar-benar sepi. Dimana di rumah neneknya ini dikelilingi oleh sungai yang mengalir pada waktu itu. Nah, pada saat Cika tinggal di sana di tahun 2009 itu, Cika tinggal di rumah neneknya ini bersama neneknya, ada juga kakeknya, dan satu lagi buyutnya. Jadi bagi teman-teman yang belum tahu, buyut itu adalah orang tua dari kakek dan nenek. Lebih tua lagi yang usia yang buyut Cika pada waktu itu menginjak 103 tahun. Nah, di situ Cika tinggal bersama 3 orang tua ini. Kejadian pertama yang Cika alami malam itu, jadi ketika Cika tidur di kamar, Cika ini seperti mendengar ada suara dari sungai, seperti ada lemparan batu yang cemplung, cemplung, cemplung. Nah, awalnya Cika coba menghiraukan, tapi pada akhirnya Cika ini juga merasa takut karena suara ini semakin keras, cemplung, cemplung. Dan pada saat itu Cika mulai tanya ke eyangnya, Nek, dia bangunin neneknya kan. Neneknya bangun, kenapa? Nek, aku dengar ada suara kayak lemparan batu ke sungai, cemplung, cemplung gitu. Lah, pada waktu itu neneknya bilang, itu namanya demit menyangga. Nah, Cika yang baru pertama kali mendengar ada nama hantu yang bernama menyangga, pada waktu itu Cika coba bertanya ke neneknya, itu hantu apa, Nek? Nah, neneknya memberi keterangan bahwa hantu menyangga itu hantu yang hidup di sungai
di mana sosoknya ini seperti sosok perempuan dengan rambut yang terurai panjang dan hanya menampakkan wajahnya sebatas hidungnya. Dan penampakan atau kemunculan menyangga ini seringkali pada saat musim-musim kemarau. Dan ketika pada saat musim kemarau, ketika orang-orang mendengar ada suara seperti itu, cemplung, inilah pada saat kemunculan hantu menyangga itu. Dan ketika ada orang yang mendengar suara hantu menyangga ini, di kemudian hari pasti ada korban yang meninggal di situ. Dan benar adanya, keesokan harinya, ketika orang kampung semua berkerumun ke sungai, ternyata ditemukan ada satu sosok anak kecil yang sudah mengapung di sungai dengan kondisi yang sudah meninggal pada waktu itu. Nah, pada saat itu Cika yang masih duduk di bangku SMP, Cika ini benar-benar ketakutan, apalagi dia hanya tinggal dengan 3 orang tua dan tidak ada lagi sosok yang lain. Nah, pada waktu itu Cika ini menghabiskan waktu sehari-harinya ini dengan di rumah, ke sekolah dan pulang lagi, dan tidak ada aktivitas lain. Pada saat itu ada satu isu di mana di desanya, kebetulan di desa seberang ini ada satu toko, di mana toko ini seperti melayani penyelepan beras dan gabah dan lain-lain. Ada satu orang yang kita sebut namanya Pak Surip. Jadi orang-orang di desanya Cika, juga di desa seberang ini menaruh curiga pada Pak Sarip ini, yang dia seperti Pak Surip ini seperti ada sesuatu dengan usahanya, yaitu orang-orang curiga kalau Pak Sarip ini menggunakan pesugihan. Ini kecurigaan ini semakin terbukti ketika seringkali banyak kecelakaan kendaraan bermotor yang sering kecelakaan persis di depan tokonya Pak Sarip. Nah, apalagi kecelakaan ini selalu ganjil ketika ada orang yang tiba-tiba terpeleset jatuh di depan toko Pak Sarip dan tiba-tiba meninggal. Ada lagi juga ketika ada orang yang menyeberang dari jalan sini menuju jalan seberang ini, kemudian tertabrak sesuatu dan selalu meninggalnya persis di depan toko Pak Sarip. Dan suatu ketika ada satu kecelakaan di mana ada satu truk yang ada di situ mengalami kecelakaan dan supir truknya meninggal seketika persis di depan toko Pak Sarip, dan ada satu bagian tubuhnya ini yang belum ditemukan, yaitu bagian tangannya. Nah, pada waktu itu warga yang ada di situ semua gempar dengan berita kecelakaan ini. Malam itu ketika setelah terjadi kecelakaan, beberapa rumah warga ini seperti diketuk dari luar, dan termasuk rumah yang ditempati Cika. Pada waktu itu ketika Cika mau menjelang tidur, Cika ini seperti mendengar ada suara orang yang mengetuk dari luar. Dan malam itu Cika tidak berani keluar, tapi pada waktu itu Cika melihat neneknya yang keluar untuk membuka pintu, dan ketika neneknya keluar ternyata tidak ada siapa-siapa. Pada waktu itu Cika tanya, siapa nek yang mengetuk pintu jam segini? Nggak ada siapa-siapa kok, udah kamu tidur lagi nih. Setelah Cika tidur, keesokan harinya di malam itu Cika ini lagi-lagi mendengar ada suara orang yang mengetuk dari luar, karena kamar Cika ini kebetulan ada di depan. Dan pada waktu Cika mendengar suara ketukan pintu, Cika ini kemudian saat itu dia memberanikan diri untuk membuka pintu, ada siapa di luar. Dan ketika Cika membuka pintu, dilihatnya di luar tidak ada siapa-siapa. Kemudian cepat-cepat Cika ini nutup pintu lagi dan langsung menuju ke kamar neneknya, karena Cika takut waktu itu. Nah, malam selanjutnya ketika Cika tidur, lagi-lagi Cika ini mendengar ada yang mengetuk pintu. Dan malam itu ketika Cika mendengar ketukan pintu, Cika ini keluar dan seperti mendengar samar-samar ada suara orang yang menangis, dan ini sosok laki-laki yang menangis.
Jadi suara ini semakin terdengar semakin keras. Jadi tangisannya ini seperti tangisan kesakitan. Dan pada waktu itu Cika ini kemudian lari ke kamar neneknya, dan neneknya keluar, menuju keluar itu, dan dilihatnya itu ada sosok laki-laki yang berada di ujung depan rumahnya itu dengan penampilan yang tidak ada tangan. Jadi dia menangis sambil melambai-lambaikan tangan kirinya, dan tangan kanannya ini buntung gitu. Pada waktu itu neneknya ini masuk lagi, dan pintu rumah ditutup, kemudian neneknya melanjutkan tidurnya. Dan keesokan harinya neneknya kemudian bercerita ke tetangga yang ada di desa itu bahwa semalam neneknya bertemu dengan sosok laki-laki yang menyeramkan, yang wajahnya sudah hancur, dan tangan sebelah kanannya ini sudah nggak ada, dan tangan sebelah kirinya melambai-lambai. Nah, dari informasi neneknya ini kemudian ada satu tetangga yang juga menginformasikan bahwa di malam sebelumnya tetangganya ini juga mengalami hal yang sama, dan ternyata yang dialami ini lebih parah, karena pada waktu itu tetangganya ini seperti mendengar suara orang mengetuk dari luar, dan ketika diintip dari tirai ini ada sosok laki-laki yang melambaikan tangannya sambil tolong tanganku. Jadi laki-laki ini benar-benar minta tolong untuk dicarikan tangannya. Nah, ketika informasi ini semakin beredar, semua orang ini akhirnya bersepakat untuk mencari tangan dari korban kecelakaan ini. Karena ketika dimakamkan itu tangannya belum juga dikuburkan, karena ketika dicari tangan korban ini tidak ditemukan gitu loh. Nah, keesokan harinya kemudian warga desa ini saling bahu-membahu untuk mencari tangan korban ini tadi. Dan benar, ketika mereka berjalan gak jauh dari lokasi kecelakaan itu, ada di bawah selokan ini ditemukan tangan dari korban kecelakaan, yaitu tangan supir truk ini tadi. Dan ketika itu dibungkus kain kafan dan diserahkan ke keluarganya, kemudian ikut dikuburkan bersama dengan jenazah pada waktu itu. Dan setelah kejadian itu nggak ada lagi kejadian-kejadian aneh. Nah, jika kembali lagi bercerita, pada saat itu ketika dia masih tinggal di rumah neneknya ini, dia mengalami kejadian yang aneh lagi. Pada saat itu buyutnya Cika ini yang sudah berusia 103 tahun itu setiap malam selalu duduk di kamarnya dan selalu menyisir rambutnya. Setiap malam selalu menyisir rambutnya. Dan pada satu ketika ini Cika dipanggil sama buyutnya ini. Cika, sini nak, dipanggil. Dan ketika Cika duduk di samping buyutnya itu, Cika ini disuruh menyisir rambut si buyut ini tadi. Jadi Cika juga bantuin menyisir rambutnya. Dan pada saat itu buyutnya ini sudah sering mengeluh sakit, dan sudah pernah bilang ke Pak D-nya beberapa tahun yang lalu, itu sempat bilang ke Pak D-nya ketika buyutnya ini masih berusia sekitar 100-an tahun itu, buyutnya ini bilang ke Pak D-nya Cika pada waktu itu kalau buyutnya ini sudah nggak tahan, kepingin segera pulang katanya. Jadi buyutnya ini bilang bahwa sudah nggak kuat untuk hidup karena sudah pingin segera pulang, sudah, artinya buyutnya ini sudah pingin meninggal tapi belum juga dipanggil sama yang kuasa. Nah, pada saat mendengar hal ini, Cika ini kemudian sambil menyisir rambut buyutnya sambil bilang, buyut nggak boleh bilang gitu, buyut ini masih dikasih kesempatan untuk hidup, jadi harus benar-benar dinikmati, nggak boleh bilang seperti itu. Nah, ternyata setelah pertemuan Cika dengan buyutnya malam itu, nggak lama setelah hari itu, 3 hari kemudian buyutnya ini meninggal. Dan ketika meninggal, ternyata orang-orang kampung ini menuju ke sana, ke rumah Cika, dan betapa kagetnya mereka, ternyata buyutnya ini tidak jadi meninggal. Jadi yang pertama kali menginformasikan bahwa buyutnya meninggal adalah
neneknya Cika. Dan ketika orang-orang kampung datang ke sana, ternyata buyutnya ini belum meninggal. Nah, pada waktu itu kemudian neneknya ini memanggil satu dukun, seperti semacam dukun perempuan yang didatangkan untuk ke sana untuk mengecek kenapa buyutnya ini dikabarkan meninggal dan ternyata hidup lagi gitu. Dan ternyata setelah dicek itu ada dukun perempuan ini mengeluarkan seperti benda pusaka dan seperti diarahkan ke arah tubuhnya. Dan ketika mendekati area payudara, itu dukun perempuan ini seperti mencongkel sesuatu dan seperti keluar susu emas dari payudaranya. Dan ketika diarahkan ke arah kemaluan, ini kemudian keluar lagi seperti benda semacam jarum yang terbuat dari emas sampai di ujung kaki. Kemudian dukun ini menginformasikan ke keluarganya bahwa dulunya ketika masa mudanya buyutnya Cika ini seorang penari, dan sebagai seorang penari di masa lalu sudah menjadi hal yang biasa memasang susuk semacam itu di tempat-tempat yang menurutnya untuk menarik sesuatu. Nah, ketika ditarik itu ada kejadian yang benar-benar mengerikan, di mana nenek dan tetangganya ini melihat prosesi itu. Dan ketika ditarik ini, buyutnya Cika ini seperti menjerit kesakitan gitu. Aduh lah. Dan ketika dicabut yang terakhir di bagian ujung kaki, ini kemudian buyutnya Cika ini meninggal. Dan setelah beberapa jam kemudian dipastikan bahwa buyutnya Cika ini benar-benar meninggal. Setelah dimakamkan, semua keluarga ini datang ke situ dan prosesi pemakaman selesai. Dan malam itu juga banyak dari saudaranya Cika, terutama Pak D-nya, omnya yang masih menginap di rumah itu, ini mengaku didatengin oleh sosok buyutnya Cika. Jadi pada waktu itu ada satu Pak D-nya ini yang kebetulan baru keluar dari toilet. Pak D-nya ini melihat sosok buyut ini tadi, dia ini seperti berjalan sambil menggunakan tongkatnya, karena semasa hidupnya buyutnya ini menggunakan tongkat. Jadi Pak D-nya ini benar-benar melihat buyutnya Cika ini berjalan dengan menggunakan tongkat dari arah kamar menuju keluar. Dan pada saat itu Pak D-nya ini cerita ke semua saudara-saudaranya bahwa malam itu Pak D-nya bertemu dengan buyutnya. Nah, di malam selanjutnya Cika yang mengalami hal ganjil ini. Pada waktu itu Cika akan menuju ke kamar mandi malam itu. Dan pada saat mau menuju ke kamar mandi, dari arah kamar buyutnya ini, Cika ini mendengar seperti dipanggil oleh buyutnya. Cika, ambilkan minum gitu. Pada waktu itu Cika ini antara sadar nggak sadar, karena Cika paham atau Cika sadar bahwa buyutnya ini sudah meninggal. Tapi Cika ini seperti mendengar ada suara buyutnya yang memanggil dari arah kamar. Nah, ketika itu Cika ini coba mengabaikan dan tetap menuju ke kamar mandi. Dan ketika keluar dari kamar mandi akan menuju ke kamar, kembali lagi Cika ini mendengar suara buyutnya yang memanggil. Cika, ambilkan minum. Semakin keras suaranya. Pada waktu itu Cika semakin kaget dan coba menoleh ke arah kamar buyutnya. Dan ternyata benar, dilihatnya di situ ada sosok buyutnya itu dengan duduk dan sambil menyisir rambutnya, terus sambil melotot ke arah Cika. Cika, ambilkan minum, sambil marah. Pada saat itu Cika lari ke arah di mana kamar itu terisi oleh saudara-saudaranya, ada Pak D-nya, omnya dan lain-lain. Cika lari ke situ dan nangis pada waktu itu, memanggil Pak D-nya. Dia bilang kalau baru aja dia ditampakkan oleh sosok buyutnya yang ada di situ. Kemudian mereka bareng-bareng melihat ke arah kamar buyutnya. Ternyata kamar itu kosong dan tidak ada keanehan apapun. Nah, kejadian itu berlalu dan pada waktu itu Cika masih tinggal di rumah itu.
bersama nenek dan kakeknya. Nah, suatu hari ketika ada saudara Cika yang datang ke situ, ada satu kejadian di mana saudaranya ini seperti mencium bau yang sangat wangi sekali pada waktu itu. Nah, saking wanginya yang kemudian agak mengganggu, kemudian saudaranya ini membangunkan Cika. Dia bilang, "Cik, mau bau wangi nggak?" Nah, pada saat Cika bangun, Cika ini kemudian coba merasakan baunya. Ternyata yang dicium ada aroma bau bunga melati, seperti kalau ada orang yang meninggal di mana ada bunga melati yang ada di situ. Jadi Cika ini juga benar-benar mencium bau melati itu. Dan ketika Cika dan saudaranya ini mencium bau melati, tiba-tiba dari arah kamar buyutnya ini, mereka berdua ini mendengar seperti suara orang yang menangis. Dan suara tangisannya ini persis seperti suara buyutnya. Jadi suara itu menangis yang seperti minta tolong gitu. Nah, suara ini semakin keras dan mereka berdua ini menutup selimut dan nggak berani keluar dari kamar pada waktu itu. Nah, di pagi harinya kemudian saudaranya Cika dan Cika ini kemudian melaporkan hal ini ke kakeknya yang pada saat itu ada di situ. Mereka berdua ini bilang kalau malam itu mereka berdua mencium bau wangi melati dan mereka berdua mendengar suara tangisan buyutnya yang seperti suara minta tolong, kesakitan gitu loh. Karena kakeknya pada waktu itu nggak percaya, akhirnya Cika waktu itu Cika dan saudaranya, karena kakeknya nggak percaya, Cika coba ya sudahlah, kalau memang kakek nggak percaya, nanti kalau malam selanjutnya Cika ini mendengar suara itu lagi, dia akan lari ke kamar kakeknya. Dan malam itu ternyata benar, ketika Cika dan saudaranya ini tidur, kembali lagi mereka ini mendengar suara buyutnya yang menangis sambil meminta tolong. Pada saat itu Cika dan saudaranya ini lari menuju kamar kakeknya dan membangunkan kakeknya. Kayak ada suara nangis, kayak seperti buyut yang nangis gitu. Nah, pada saat kakeknya bangun, ternyata suara ini sudah nggak bersuara lagi. Nah, akhirnya di masa ketika Cika menginjak bangku SMA kelas 3, Cika mulai meninggalkan rumah kakeknya ini dan tinggal bersama orang tuanya, karena orang tuanya sudah pulang ke Indonesia dan Cika tinggal di rumah orang tuanya. Nah, kejadian itu benar-benar masih diingat betul oleh Cika, kejadian di mana pada saat Cika tinggal di rumah neneknya pada waktu itu. Dimulai dari kejadian yang hantu menyangga, terus adanya pesugihan di toko Pak Surip, kemudian ketika buyutnya meninggal, dan kejadian itu dialami pertama kali, kejadian ganjil ini ketika Cika tinggal di rumah neneknya. Dan ketika Cika meninggalkan rumah neneknya, kejadian itu sama sekali tidak pernah lagi dialami oleh Cika pada waktu itu. Nah, hal yang bisa kita ambil kesimpulan bahwa yang terakhir, yang menarik ketika buyutnya yang tidak juga meninggal dan merasa capek dengan hidupnya dan ingin meninggal, dan ternyata ketika diambil susuknya, seketika itu juga buyutnya meninggal. Nah, jadi seringkali masih di zaman sekarang ini masih banyak orang yang juga masih menggunakan tata cara seperti itu, seperti menggunakan pesugihan dengan tumbal, atau orang yang ingin menarik simpati orang lain, dia menggunakan susuk dan segala macam, hingga mengakibatkan di masa akhir hidupnya dia mengalami kesulitan bahkan untuk sekedar meninggal. Belum lagi ketika dia mempertanggungjawabkan perbuatan ini di akhirat kelak. Nah, semoga kisah ini bisa kita ambil pelajaran dan semoga bisa diambil hikmah oleh teman-teman semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.